Nepal, Prancis, Filipina. Banyak anak muda turun ke jalan dan digerakkan oleh hal yang sama. Indonesia. Apa yang bermula sebagai protes di jalan-jalan Jakarta berubah menjadi perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil, yang akhirnya meluas ke penjuru negeri. Banyak orang mengibarkan bukan hanya bendera nasional, tetapi juga spanduk anime, poster, dan atribut kreatif lainnya. Dalam benak demonstran Indonesia kali ini, ada keberanian, humor, dan kemarahan yang bercampur jadi satu, dan banyak orang menirunya di Kathmandu, Paris, Manila, bahkan Sydney. Gaung perjuangan Indonesia terus terdengar ke banyak negara, dan kini Indonesia tidak hanya berunjuk rasa untuk dirinya sendiri, tetapi ia telah menjadi percikan bagi seluruh gerakan global. Tapi, apa sebenarnya yang membuat protes di Indonesia begitu kuat hingga mampu menembus batas negara dan menginspirasi orang-orang di begitu banyak tempat? Protes di Indonesia bermula dari masalah sehari-hari. Orang marah karena anggota parlemen menganggarkan gaji dan tunjangan mereka dengan nilai yang fantastis, dan ini dinilai banyak pihak sebagai pemborosan. Pada saat yang sama, biaya hidup tinggi, pajak terus naik, banyak keluarga kesulitan mencari makan, sewa tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya. Percikan lain muncul ketika seorang pengemudi ojek online meninggal setelah dilindas mobil polisi. Bagi banyak orang, ini adalah salah satu dari sekian banyak peristiwa yang menyakiti rasa keadilan. Rakyat kecil mati, sementara orang-orang berkuasa seringkali lolos dari tanggung jawab. Campuran isu-isu ini, uang, ketidakadilan, dan arogansi mendorong orang turun ke jalan. Tapi, ada sesuatu yang berbeda dari demo kali ini. Bukan hanya soal kemarahan, meneriakan slogan, ataupun mengekspresikan protes, masyarakat juga membawa bendera anime, lelucon, dan meme. Hal inilah yang membuat demo kali ini jadi lebih dilihat dan diingat, dibagikan di media sosial, dan ditiru di banyak tempat. Hal ini karena atribut demo ini menjadi ramah media. Video 10 detik dari kerumunan yang melambaikan bendera One Piece sudah cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi. Video itu emosional, penuh makna, dan mudah diposting di Instagram, YouTube, TikTok, ataupun X. Itulah sebabnya orang-orang di negara lain bisa cepat memahami perasaan protes ini, bahkan jika mereka tidak berbicara bahasa Indonesia. Ada tuntutan yang jelas, kelompok sipil juga menuliskan apa yang disebut 17+8, yaitu serangkaian poin tentang keadilan, anggaran pemerintah, dan reformasi. Tuntutan ini singkat dan mudah diingat. Mereka bisa dicetak di spanduk dan poster. Pada akhirnya, media juga menulis tentang ini, dan para pendukung di luar negeri juga bisa mengikutinya. Di banyak kota di luar Indonesia seperti di Denmark, Sydney, New York, Berlin, diaspora Indonesia juga ikut berunjuk rasa dengan daftar tuntutan yang sama. Hal ini juga memberi visibilitas lebih pada perjuangan Indonesia di luar negeri yang akhirnya ikut memantik perasaan yang sama. Mengapa protes ini menyebar begitu cepat? Alasannya adalah karena anak-anak muda hari ini hidup di dunia maya. Mereka menggunakan meme, sarkas, dan lelucon bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk politik. Ketika mereka menggunakan humor untuk menyerang pemerintah malah menggunakan pidato formal, dokumen yang membosankan, dan birokrasi yang lamban. Nepal adalah salah satu contoh yang bagus. Pemerintah mencoba melarang beberapa aplikasi media sosial. Alasan resminya adalah karena keamanan. Tetapi, banyak anak muda merasa itu adalah pembungkaman. Dan efeknya bisa kita lihat seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Ribuan orang turun ke jalan, mereka berteriak melawan korupsi dan menuntut perubahan. Di Kathmandu, orang-orang juga menggunakan bendera One Piece, sama seperti apa yang terjadi di Indonesia. Apa yang dimulai sebagai protes kecil melawan larangan bermedia sosial berubah menjadi krisis politik. Pemerintah harus mengundurkan diri dan menyerukan pemilu baru. Bendera, meme, gaya protes, semuanya menjadi bagian dari gerakan itu. Di Filipina, orang marah tentang korupsi dan ketidaksetaraan. Aktivis muda menghubungannya dengan kemiskinan sehari-hari, ketidaksetaraan, dan kurangnya pekerjaan. Rakyat merasakan kemarahan yang sama, para pemimpin hidup dengan berbagai fasilitas, sementara rakyat biasa menderita. Mereka juga mengaitkannya dengan isu-isu besar seperti hak asasi manusia dan kebebasan pers. Jadi, protes itu bukan hanya soal korupsi, tetapi juga kepercayaan pada seluruh sistem. Aktivis di Filipina juga melihat contoh dari Indonesia dan menggunakan gambar-gambar kreatif untuk menarik perhatian. Hal yang sama terjadi di Prancis. Protes di sana sudah punya sejarah panjang. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, topiknya berubah.
kebijakan imigrasi, reformasi sosial, biaya hidup, dan perasaan yang tumbuh bahwa pemerintah mengabaikan suara rakyat biasa. Api di jalan, bentrokan dengan polisi, dan kerumunan yang besar di Paris menjadi hal biasa. Banyak aktivis muda Prancis terinspirasi oleh protes kreatif di Asia. Mereka melihat bagaimana anak-anak muda Indonesia dan Nepal menggunakan bendera anime, meme, dan musik. Mereka mulai bereksperimen dengan gaya mereka sendiri. Pola ini menciptakan sesuatu yang baru, yaitu protes global. Dan kini Indonesia bukan hanya Indonesia. Ia menjadi bagian dari gelombang protes anak muda di Asia bahkan di dunia. Ini mengubah reaksi pemerintah. Seorang pemimpin bisa mengabaikan protes lokal, tetapi jika protes itu meluas ke regional, akan ada tekanan dari NGO internasional, kelompok HAM, bahkan pemerintah asing. Lebih dalam lagi, protes kali ini bukan hanya tentang satu undang-undang atau satu kecelakaan yang menyebabkan kematian. Ini tentang legitimasi. Banyak anak muda merasa tersingkir dari politik. Mereka percaya sistem ini tidak adil, korup, dan tertutup bagi mereka. Akhirnya, jalanan dianggap sebagai partisipasi politik yang nyata. Dengan bendera, yel-yel, video, itulah cara mereka agar didengar sampai pemerintah menanggapi hal ini dengan serius dan memberikan respon yang nyata. Ketika kita melihat gelombang protes yang membesar, muncul satu pertanyaan. Mengapa orang turun ke jalan? Dan tentu alasannya seringkali tidak pernah tunggal. Biasanya disebabkan banyak hal kecil yang menumpuk dan ada satu peristiwa yang menjadi pemantik. Di Indonesia, percikan itu adalah tunjangan parlemen dan kematian seorang pengemudi ojol yang dilindas mobil polisi. Tetapi, di balik percikan itu ada sesuatu yang lebih besar. Rasa frustasi sehari-hari, sistem yang dirasa tidak adil, pajak yang naik, dan pemimpin mereka yang hidup dengan bermandi-mandi kemewahan, sementara rakyat hidup dalam kesulitan. Kisah ini ternyata tidak hanya ada di Indonesia, tetapi kita melihatnya di Nepal, Filipina, dan Prancis. Kita melihat pola yang sama. Berbeda negara, berbeda bahasa, tapi punya perasaan yang sama. Orang-orang di bawah percaya bahwa para elit seringkali egois, korup, dan terputus dari realita masyarakat bawah. Di Indonesia, parlemen menganggarkan uang lebih banyak dengan alasan kebutuhan kerja. Tetapi masyarakat tidak bisa menerima alasan itu. Akhirnya, media sosial penuh dengan gambar yang membandingkan kemewahan anggota parlemen dengan kemiskinan masyarakat. Kemarahan tumbuh dengan cepat, lalu kecelakaan dengan pengemudi ojek daring membuat masalah ini meledak. Bagi banyak orang Indonesia, ini bukan hanya tentang satu pengemudi. Ini tentang bagaimana polisi memperlakukan rakyat biasa dibandingkan dengan mereka memperlakukan orang berkuasa. Banyak yang berkata, jika kejadiannya terbalik, jika pengemudi miskin yang menabrak mobil polisi, dia pasti langsung masuk penjara. Rasa adanya standar ganda inilah yang mendorong lebih banyak orang turun ke jalan. Jika kita taruh kasus ini berdampingan, pola yang jelas mulai terlihat. Isunya berbeda, tunjangan di Indonesia, sensor di Nepal, skandal korupsi di Filipina, imigrasi di Prancis, tetapi emosinya sama. Orang lelah dengan pemimpin yang bertindak seperti raja, dan juga karena mereka seringkali melihat politisi tidak terkoneksi dengan realita hidup sebagian besar masyarakat. Sekian.